pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa di antara anak-anak ibu yang memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Silakan maju. Mari kita berdoa. Dan Yesus yang belajar satu guru kami. Amin. Nah, anak-anak, sebagai rasa ungkapan nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Saya undang anak-anak untuk berdiri. Nah, sekarang mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aturan pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kita semua. Vanessa Gabriela Marhawa, Ada, Bu. Jevan Marhawa, Ada, Bu. Cherlyn Barubu, Ada, Bu. Tristan Marwao, Ada, Bu. Oded Barubu, Ada, Bu. Berkat Marhawa. Ada, Bu. Baik. Anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Materi kita minggu yang lalu yaitu tentang siklus pertumbuhan makhluk Hidup. Nah, jadi sekarang kita belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup, ya kan? Kemarin kita sudah belajar mengenai siklus pertumbuhannya, dan hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk Hidup. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa diharapkan dapat menemukan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, siswa dapat menyusun informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan prosedur berbagai gerakan jalan dan bergerak pada makhluk hidup. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan makna simbol-simbol dari Pancasila. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada materi yang baru. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sekarang, silakan dibuka bukunya, buka halaman 9. Silakan anak-anak membaca teks yang ada di buku materi kita. Ibu berikan waktu dari sekarang. Anak sudah membacakan teks yang ada di buku materi kita. Nah, setelah anak membaca, apa yang terdapat di buku materi kita pada hari ini? Tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Tentang ciri-ciri Makhluk hidup. Nah, sekarang ibu bertanya, apa saja makhluk hidup yang ada di sekitar kita? Coba sebutkan. Sekarang ibu bertanya, apa saja makhluk hidup yang ada di sekitar kita? Saya, Bu. Apa itu? Manusia. Manusia apa lagi? Saya, Bu. Hewan. Hewan apa lagi? Saya, Bu. Tumbuhan. Ya, itulah. Makhluk hidup itu terdiri dari 3, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Anak-anak, di buku materi kita ada terdapat gambar. Nah, apa gambar hewan yang ada di buku materi kita? Cicak. Gambar Cicak. Nah, sebelum kita menelusuri bagaimana pergerakan cicak, mari kita bernyanyi cicak-cicak di dinding. Oke, kita mulai.
1, 2, 3. Cincang, cincang, ding, ding, ding. Diam, diam beraya. Datang seekor nyamuk, lalu dimakan. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Cincang di Dinding, sebelum itu dulu mari kita mengetahui apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama apa? Ciri-ciri makhluk hidup Butuh makanan, butuh makanan, yang apa lagi? dapat bergerak, Selanjutnya berkembang biak, berkembang biak, tumbuh besar, bernafas. Yang terakhir, peka terhadap rangsa. Peka terhadap rangsa. Ciri-ciri makhluk Hidup. Nah, di buku materi kita ada gambar cicak. Nah, cara cicak hidup yaitu dengan cara apa? Dia bergerak. Dia bergerak dengan cara merayap. Ya. Tadi kita sudah menyanyikannya. Kemudian, cicak juga bisa makan. Apa makanan cicak? Nyamuk. Nyamuk, ya kan? Bisa juga, ya kan? Lalat, bisa juga. Itu adalah makanan cicak. Anak-anak perhatikan. Di depan ini adalah contoh makhluk Hidup. Ini termasuk apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Ini termasuk tumbuhan. Nah, tumbuhan mendapatkan makanannya dari mana? Dari matahari. Dari sinar matahari. Jadi tumbuhan ini juga bisa makan. Dia juga bisa bergerak. Dia bisa bergerak tetapi tidak berpindah tempat. Tumbuhan dengan manusia berbeda cara bergeraknya ya. Kalau manusia bergerak berpindah tempat ya kan. Kalau tumbuhan dia bergerak tetapi tidak bisa berpindah tempat. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana contoh manusia bergerak. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana kalau manusia itu bergerak. Nah, coba dipraktekkan bagaimana kalau manusia berjalan. Nah, itu adalah contoh manusia berjalan. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana kalau manusia itu berlari. Nah, tadi kita sudah mempraktekkan bagaimana manusia berjalan dan berlari. Nah, anak-anak, karena kita sudah tahu bagaimana ciri-ciri makhluk hidup, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Ciri Makhluk Hidup. Ya, mari kita mulai. 1, 2, 3. Ciri makhluk hidup. 1, butuh makan. 2, bisa bergerak. 3, berkembang biak. 4, tumbuh besar. 5, bisa bernafas. 6, yang terakhir, pegang terhadap rangsa. Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Nah, anak-anak, semua makhluk hidup ini adalah ciptaan Tuhan. makhluk hidup ini semua yang ada di bumi adalah ciptaan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengucap syukur kepada Tuhan ya? Dia telah menciptakan berbagai makhluk hidup. Nah, cara kita mengucap syukur kepada Tuhan itu apa? Nah, sekarang Ibu kasih waktu untuk berdiskusi setiap kelompoknya ya. Silakan membentuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengucap syukur kepada Tuhan? Menjaga kesehatan tubuh. Oke, menjaga kesehatan tubuh adalah salah satu cara ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apa lagi? Menghargai kemampuan teman yang lain. Ya, menghargai kemampuan teman yang lain. Tidak boleh mengejek jika ada yang salah, ya kan? Ya. Benar, Jenny? Benar. Kepada Tuhan adalah termasuk dalam pengamalan sila pertama. Nah, tahukah anak-anak apa saja yang gambar yang ada di dalam Pancasila? Nah, sekarang Ibu kasih waktu. Silakan anak-anak tuliskan, diskusikan apa saja gambar yang ada di lambang Garuda Pancasila.
Ibu berikan waktu dan yang sudah siap nanti silakan tampilkan hasil diskusinya ke depan. Mulai dari sekarang, siapa kelompok yang sudah siap? Saya. Oke, silakan maju ke depan. Saya akan membacakan lambang Garuda Pancasila. Yang pertama, Garuda, gambar bintang, artinya ketuhanan yang Maha Esa. Dua, gambar rantai emas, artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, gambar pohon beringin, artinya persatuan Indonesia. Empat, gambar kepala banteng, artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, gambar padi dan kapas, artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik, silakan kembali ke tempat. Nah, sekarang mari kita simpulkan materi kita yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai apa? Ciri makrohidup. Ciri makhluk hidup. Apa lagi? Pertumbuhan. Apa lagi? Mengenai cara manusia bergerak dengan berjalan. Kemudian yang terakhir apa? Mengenai lambang Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, sekian materi kita pada hari ini, dan silakan jangan lupa tugasnya minggu depan Ibu periksa. Dan materi kita silakan dibaca-baca ulang di rumah. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Siapa di antara anak-anak ibu yang mau memimpin kita di dalam doa? Saya, Bu. Silakan maju. Tuhan Yesus, kami berdoa pada hari ini. Kami sudah siap belajar dan berkati guru-guru kami. Kami mau berdoa. Amin. Silakan anak-anak. Sampai di sini materi kita pada hari ini, dan bersama kita semua selamat siang.